Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Teni Silvia STP MSc, yang terhormat Bu Wilda Harlia Devita STP MSI, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan eh, kelayakan pendirian industri oatmeal Nutriban Koko PT Ziaski Sereal Nusantara di Kabupaten Lampung Selatan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perancangan proyek agroindustri. Yang mana anggota kelompok kami ada Ardi Wilaga Pratama, Elfrika Munte, Hengki Pratama, Septiviani, Zakia. Bab 1 pendahuluan. Next. Apa itu oatmeal Nutriban Koko? Oatmeal merupakan makanan tinggi serat yang bahan utamanya oat dan gandum. Gandum dan oat untuk saat ini masih mengandalkan impor dari negara Australia, Kanada, dan Amerika. Produk oatmeal Nutriban Koko hadir sebagai solusi untuk tingkat impor produk oatmeal di luar negeri. PT Zesky Sereal Nusantara memproduksi produk oatmeal berbahan baku jagung, kacang-kacang lokal, dan kakao yang berasal dari daerah Provinsi Lampung. Next. Ruang lingkupnya. Proyek ini berfokus pada industri pembuatan oatmeal berbahan dasar jagung, kacang merah, kacang tanah, dan kakao, dengan ruang lingkup yang dibatasi pada jenis produk dan aspek-aspek yang dikaji di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran. Batasan masalah ada menggunakan bahan baku lokal dan menggunakan bahan alternatif pengganti gandum dan oat impor. Kacang-kacangan yang digunakan memiliki potensi besar di Provinsi Lampung, menjadi produk yang melengkapi kebutuhan sarapan pagi, menjadi produk inovasi di pasaran, dan memanfaatkan bahan baku lokal di Provinsi Lampung, dan mengurangi impor bahan baku. Next. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas jagung, kacang merah, kacang tanah, dan kakao, memvariasikan produk oatmeal Nutriban Koko yang telah ada di pasaran, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan nilai ekonomis komoditas kacang tanah, kacang merah, jagung, dan kakao. Lanjut ke bab 2, konsep produk. Yang pertama, karakteristik produk oatmeal Nutriban Koko. Produk oatmeal Nutriban Koko memiliki rasa yang manis dan creamy, berkat tambahan gula dan susu bubuk, serta perpaduan kacang-kacangan dan jagung yang melengkapi rasa coklat dari kakao. Produk ini didominasi warna coklat kaya dari bubuk kakao dan kaya akan karbohidrat kompleks, protein, serat, serta mineral penting seperti magnesium dan zat besi. Dan memiliki kadar air sekitar 10 hingga 12% dapat disimpan hingga 1 hingga 3 tahun. Karakteristik fisik oatmeal Nutriban Koko memiliki kadar dalam oatmeal Nutriban Koko yang berada di kisaran 10 hingga 12%. Ukuran partikel pada produk oatmeal Nutriban Koko berupa potongan kasar serta ukuran partikel 1 hingga 3 mm. Memiliki konsistensi pada produk oatmeal Nutriban Koko yaitu kekentalan sedang 1,5 hingga 2,5 mPa, serta kepadatan yang ditetapkan pada produk oatmeal Nutriban Koko per unit volume berkisar antara 0,5 hingga 0,6 gram per milimeter. Kemasan produk. Produk oatmeal Nutriban Koko memiliki dua kemasan. Yang pertama, produk primer dan produk sekunder. Next.
Produk kami memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu menggunakan bahan lokal Lampung, memiliki harga terjangkau sekitar Rp10.000, memiliki rasa coklat khas kakao dan creamy, dan dukungan ekonomi lokal yang menggunakan bahan lokal dari Lampung, serta mendukung perekonomian daerah. Dan memiliki kelemahan yaitu memiliki proses pengolahan yang kompleks, ketersediaan bahan baku berupa potensi masalah ketersediaan bahan dari Lampung yang harus dijaga untuk produksi berkelanjutan, serta resiko alergi kacang. Dari kelemahan tersebut, kami memiliki penanganannya yaitu terdapat label keterangan bahwa produk ini mengandung kacang tanah, namun hanya 8% dan hanya 15 gram kacang tanah pada komposisi oatmeal Nutriban Koko. Lanjut, bab 3, pasar dan pemasaran. Pertama, ada potensi pasar. Berdasarkan dari data tingkat konsumsi oatmeal di Kota Bandar Lampung yang berupa hasil kuesioner yang kami buat dari 100 responden Kota Bandar Lampung, tingkat konsumsi oatmeal masih relatif rendah, meskipun 75% mengetahui tentang oatmeal. Next. Tren atau kecenderungan pada pola konsumsi. Tren konsumsi oatmeal di masyarakat semakin meningkat, didorong oleh kesadaran yang lebih tinggi akan pola makan sehat. Menurut laporan pasar, konsumsi oatmeal global perkirakan tumbuh dengan Compound Annual Growth Rate sebesar 5-6% dari 2021 hingga 2026. Program pemasaran produk terbuat dari bahan komposisi seperti kacang tanah, kacang merah, jagung, dan kakao. Untuk harga, merupakan unsur bauran yang bisa mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga berkemasan 200 gram seharga 12.000. Untuk tempat, PT ZSK Serra Nusantara direncanakan dibangun di Desa Sumberjaya, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dan promosi itu ada iklan, potongan harga diskon, dan endorse. Kompetensi SDM yang kompeten untuk operasional efektif. Rekrutmen merupakan individu dengan potensi dan etos kerja tinggi. Seleksi proses ketat untuk memastikan kualitas. Pelatihan dasar untuk memenuhi standar perusahaan. Untuk prosesnya, sumber bahan baku dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Dukungan lokalnya kerjasama dengan pemasok lokal dan distribusi ke retail grosir di Lampung dan luar Lampung. Untuk transportasinya itu mobil pengangkut untuk distribusi. Untuk physical evidence-nya itu distribusi produk tidak memiliki toko sendiri, produk dipasarkan di retail grosir, prioritasnya itu kenyamanan pekerjaan, fasilitas perusahaan itu mempunyai gudang penyimpanan, ruangan produksi oatmeal, kantor, tempat parkir kendaraan, rest area, toilet, dan mes pekerja. Strategi pemasaran. Masyarakat Bandar Lampung yang berusia 15-25 tahun sejumlah 188,751 jiwa pada tahun 2002. Untuk targetnya itu konsumsi yang sulit menyiapkan sarapan, konsumsi yang tidak cocok saat sarapan, dan mahasiswa yang sulit mengatur jadwal. Untuk posisinya itu, produk Nutriban Koko termasuk ke dalam kategori followers. Selanjutnya yaitu bab 4, yang mana yang pertama yaitu perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi dalam pembuatan oatmeal Nutriban Koko direncanakan melakukan proses produksi menghasilkan produk oatmeal Nutriban Koko sebanyak 700 ton per tahun atau 700.800 kilo per tahun. Next. Kemudian selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Bahan baku yang digunakan di sini yaitu ada kakao, jagung, kacang tanah, kacang merah, gula, dan susu bubuk skim. Next. Kemudian untuk proses produksi, yang mana proses produksi oatmeal dari jagung, kacang tanah, kacang merah, serta kakao dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap proses, yaitu penimbangan, pengsortiran, pencucian, pengeringan, pengecilan ukuran, pencampuran,
pengukusan, pengeringan, pendinginan, pencampuran, dan pengemasan. Next. Nah, kemudian di sini ada mesin yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada jembatan timbang, yang mana jembatan timbang ini berguna untuk menimbang truk dari bahan baku dan truk distribusi. Kemudian hopper di sini berguna untuk menampung bahan baku. Kemudian ada bell conveyor, yang mana di sini untuk mensortir biji-bijian. Next. Kemudian ada mesin sortasi untuk mensortir biji-bijian. Kemudian ada cleaning mesin untuk membersihkan bahan baku dari kotoran dan kulit air yang tertinggal. Kemudian ada tray dryer digunakan untuk mengeringkan jagung, kacang tanah, dan kacang merah. Next. Kemudian ada CPM Roast Cup Packing Mill, yang mana di sini berfungsi untuk memipihkan biji-bijian hingga menjadi bentuk serpihan. Kemudian ada ribbon mixer untuk mencampurkan bahan secara merata. Kemudian ada distribusi device untuk mendistribusikan bahan baku secara merata ke mesin berikutnya. Next. Nah, yang terakhir ada mesin packaging mesin, yang mana kegunaan untuk menimbang produk serta mengemas produk dalam bentuk standing pouch. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada alokasi area. Jembatan timbang sendiri memiliki luas lantai mesin yaitu 29,7, untuk hopper 1 meter, 65 cm, kemudian conveyor 2,75, mesin sortasi 1,76, cleaning mesin 1,21, tray dryer, dan selanjutnya. Next. Selanjutnya itu ada tata letak perusahaan. Tipe tata letak yang digunakan di PT Zesky Sereal Nusantara adalah tipe proses layout. Proses layout merupakan jenis desain tata letak yang mengatur peralatan sesuai dengan urutan proses produksi dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan. Next. Nah, berikut adalah tata letak yang digunakan pada PT Zesky Sereal Nusantara, yang mana untuk keterangan dari angka Romawi 1 sampai dengan angka Romawi 14 yaitu area kantor. Kemudian untuk area proses produksi ditandai dengan kode ruangan yaitu angka 0 sampai dengan angka 13. Kemudian untuk area penunjang yaitu ditandai dengan kode ruangan huruf A sampai dengan huruf I. Next. Selanjutnya yaitu pola aliran bahan. Pola aliran bahan yang digunakan pada PT Zesky Sereal Nusantara yaitu pola zigzag. PT Zesky Nusantara menggunakan pola zigzag ini karena telah mempertimbangkan penggunaan ruangan operasional dan mempermudah pengendalian mutu, terutama dalam memproduksi produk oatmeal Nutriban Koko. Berikut tata letak proses produksi oatmeal. Dapat dilihat di sini ada grafik ARC. ARC ini bertujuan untuk meletakkan tata letak yang sangat penting. Dapat dilihat pada keterangan tabel berikut. Keterangan kode 1, penggunaan peralatan bahan secara bersamaan. Kode 2, menggunakan tenaga kerja yang sama. Kode 3, menggunakan space area yang berdekatan. Kode 4, sering dilalui atau ramai. Kode 5, mempermudah pengawasan. Kode 6, urutan aliran kerja. Kode 7, derajat kontak personil yang sering dilakukan. Kode 8, kemungkinan adanya bau, berdebu, kotor, dan tidak nyaman. Kode 9, tidak berhubungan. Jadi yang menyimpulkan hal yang dapat mutlak berdekatan yaitu kode A, mutlak perlu didekatkan. Kode I, sangat penting berdekatan. Kode U, penting berdekatan. E, cukup atau biasa. Kode O, tidak penting. Kode X, tidak dikendaki berdekatan. Dapat dilihat gambar IRC di samping.
penentuan lokasi industri, PT Zaki Sereal Nusantara akan didirikan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Karena daerah ini merupakan daerah yang strategis untuk mendapatkan bahan baku dan pemasaran produk. Lokasi yang dipilih merupakan daerah yang dekat dengan pusat kota Bandar Lampung. Waktu yang dibutuhkan dari Kabupaten Lampung Selatan ke kota Bandar Lampung kurang lebih 1 jam perjalanan. Infrastruktur jalan antara Lampung Selatan ke Bandar Lampung. Bab 5 yaitu aspek dan manajemen. Struktur organisasi pada PT ini dapat dilihat pada slide berikut. Next. Next. Untuk kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja, PT Zaki Seral Nusantara membutuhkan sumber daya manusia atau SDM untuk mendukung kelangsungan industrinya. SDM berperan penting dalam memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan, terampil, dan termotivasi untuk mencapai tujuan bisnis. Kontribusi SDM secara langsung berpengaruh pada proses, efisiensi, dan pencapaian hasil perusahaan. Next. Untuk jumlah tenaga kerja sendiri, ada manajer, tim audit, sekretaris, kepala kantor, HRD, kepala keamanan, satpam, kepala keuangan, kepala pemasaran, kepala kasir, kepala pembukuan, ada kepala kendaraan, supir, kepala pembelian, kepala cleaning service produksi, cleaning service kantor, kepala pabrik, kepala listrik, kepala mekanik, kepala limbah, produk QC, kepala bagian, kepala gudang bahan baku, kepala gudang bahan pendukung, kepala produksi tenaga kerja produksi, kepala gudang produksi, kepala gudang distribusi, tenaga kerja harian lepas dengan total 51 orang. Selanjutnya masuk pada pengalaman. PT Zaki Sereal Nusantara menetapkan kriteria pengalaman karyawan berdasarkan divisi dan posisi pada perekrutan. Karyawan harus memiliki pengalaman 1 tahun di bidang yang sama atau bagi fresh graduate dari lulusan dari jurusan yang relevan dengan IPK minimal 2,75. Untuk posisi pekerja harian lepas dibutuhkan karyawan yang ulet, pekerja keras, dan memiliki keahlian khusus. Kriteria ini ditetapkan agar produksi oatmeal Nutriban Koko mencapai hasil dan kualitas maksimal, serta target perusahaan tercapai. Untuk pendidikan, PT Zaki Sereal Nusantara menetapkan persyaratan pendidikan sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Posisi manajer hingga kepala bagian kebutuhan minimal pendidikan S1 dengan diploma 4, sedangkan untuk tenaga kerja lepas atau staf, pendidikan minimal adalah SMA sederajat. Kriteria ini disesuaikan dengan relevansi pekerja di setiap bagian dengan pendidikan yang dimiliki oleh karyawan. Lanjut ke bab 6, aspek legal yuridis. Badan usaha. Badan usaha merupakan entitas hukum yang melakukan kegiatan ekonomi atau komersial seperti perusahaan, koperasi, atau perseroan terbatas, atau PT. PT Zaki Nusantara bergerak di industri oatmeal Nutriban Koko adalah contoh badan usaha berbentuk perseroan terbatas, di mana kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Atasan pemilihan PT sebagai ketentuan badan usaha antara lain: yang pertama, keterbatasan tanggung jawab pribadi, mudah memperoleh modal, fleksibilitas dalam pembagian saham, kepercayaan publik dan reputasi yang lebih baik, serta regulasi dan perlindungan hukum. Next. Perizinan usaha perseroan terbatas.
Perizinan usaha adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk menjalankan kegiatan usaha. Di Indonesia, sebuah perseroan terbatas memerlukan beberapa perizinan, antara lain nama logo dan merek perusahaan, nomor pokok wajib pajak untuk kewajiban pajak, akta pendirian perusahaan di hadapan notaris untuk menghindari perselisihan dan menetapkan status kepemilikan serta modal, surat izin usaha perdagangan untuk kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh dinas terkait, tanda daftar perusahaan, serta izin lokasi dan izin gangguan, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan. Pajak perusahaan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber keuangan negara, dan fungsi reguleran sebagai pengatur. Next. Terkait dengan PT Zesky Serial Nusantara, pajak yang relevan yaitu dividen yang diterima dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan serta pemilik saham minimal 25% dari modal disetor. Tarif PPh badan yang berlaku bagi PT, tarif 28% yang mengacu pada pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh yang akan berubah menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif 5% lebih rendah dari tarif normal bagi perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang dimiliki oleh minimal 300 pihak dan dimiliki masing-masing pihak kurang dari 50%. Serta fasilitas tarif 50% yang lebih rendah bagi wajib pajak dengan peredaran bruto hingga 50 miliar yang mengacu pada pasal 31E UU PPh. Next. Bertujuh aspek lingkungan. Tujuan pengelola lingkungan, industri oatmeal Nutriban Koko bertujuan untuk menciptakan operasi bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada satu, berkelanjutan sumber daya, menggunakan sumber daya alam, air, atau energi secara efisien, dan mendaur ulang limbah, seperti mengolah air limbah dan memanfaatkan kulit ari untuk pakan ternak. Kedua, inovasi berkelanjutan, yaitu mengurangi limbah dan dampak lingkungan dengan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Ketiga, ada keamanan pangan, di mana menjamin produksi yang aman dan higienis melalui pelatihan karyawan atau pemantauan proses produksi. Next. Parameter lingkungan. Parameter lingkungan dalam industri oatmeal Nutriban Koko meliputi berbagai aspek yang perlu dipantau untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan dampak positif terhadap lingkungan. Parameter limbah cair yang perlu diperhatikan antara lain BOD, COD, TSS, pH, dan suhu yang diuji sebelum dibuang ke lingkungan. Suhu air sungai dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, musim, dan zona waktu. Semakin kuat sinar matahari, semakin tinggi suhu air. Sumber pencemaran lingkungan, industri oatmeal Nutriban Koko menghasilkan limbah gas cair dan padat. Limbah gas berupa uap air dan mesin pengukus yang timbul selama proses produksi. Limbah cair dihasilkan dari proses pengukusan dan pembersihan yang mengandung partikel pengotor. Limbah padat yang dihasilkan terdiri dari kulit ari dan kotoran yang tidak berbahaya. Pengelolaan lingkungan, penanganan limbah itu industri oatmeal Nutriban Koko menghindari polusi dengan menerapkan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian dan pengukusan diolah melalui IPAL agar aman dibuang ke lingkungan. Limbah padat berupa kulit ari dan kotoran asing dijual ke pengepul untuk digunakan sebagai bahan baku ternak. Limbah gas ditangani dengan meminimalkan emisi buangan dan melakukan pengecekan uji emisi gas secara berkala, sehingga pabrik tidak melampaui baku mutu yang berlaku. Selanjutnya yaitu bab 8, aspek ekonomi finansial. Asumsi dasar analisis ekonomi finansial adalah metode
untuk mengkaji potensi keuntungan dari penambahan modal. Tujuannya adalah menghindari investasi berlebihan pada kegiatan yang tidak menguntungkan. Aspek finansial meliputi penentuan kebutuhan dana, alokasi, dan pencarian sumber dana secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan. Berikut adalah harga bahan baku. Pada periode hari, jumlah yang digunakan bahan baku yaitu 3.000 kg dengan biaya per tahunnya 72.420.000. Sedangkan per bulan PT Zaki Cereal Nusantara menggunakan 60.000 kg bahan baku dengan biaya 579.360.000. Sedangkan per tahunnya PT Zaki Cereal Nusantara menggunakan 720 kg bahan baku dengan biaya 6.952.320.000. Berikut menggunakan suku bunga 8%. Nilai inflasi PT Zaki Cereal Nusantara menggunakan nilai inflasi sebesar 6%. Faktor eskalasi yang digunakan perusahaan adalah 5%. Pajak penghasil perusahaan adalah 25% dari penghasilan kena pajak sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT Zaki Cereal Nusantara menerapkan tarif pajak ini. Berikut keterangan biaya. Yang pertama, biaya pemeliharaan mencakup bangunan dan instansi penunjang, mesin dan peralatan kantor dan kendaraan, berkisar 93.756.850. Investasi fasilitas mencakup penggunaan listrik dan air sebesar 2.760.000.000. Biaya utilitas yang mencakup pajak pabrik dan asuransi pabrik sebesar 24.827.000. Selanjutnya keterangan biaya investasi mencakup tanah bangunan sebesar 1.460.265.000. Investasi bangunan dan fasilitas pabrik mencakup harga beli mesin berkisar 1.655.000.000 dan biaya tenaga kerja sebesar 1.939.200.000. Kapasitas produksi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk per satuan waktu dan menjadi faktor penting dalam analisis ekonomi finansial serta teknis. Terdapat 3 skenario kapasitas produksi. Yang pertama, optimis. PT Zaki Cereal Nusantara optimis menghasilkan kapasitas 6.256 pieces per hari dengan produksi naik 50%. Karena peningkatan permintaan. Yang kedua, moderat. Kapasitas sekitar 4.171 pieces per hari ya dengan asumsi permintaan sesuai prediksi. Yang ketiga, pesimis. Kapasitas 2.085 pieces per hari dengan asumsi permintaan turun sebanyak 50%. Selanjutnya itu analisis biaya. Yang pertama, analisis biaya penyusutan. Mencakup bangunan dan alat dan mesin berkisar 114.150.000. Biaya tetap operasional mencakup biaya penyusutan, biaya pajak pabrik, biaya asuransi, biaya transportasi, biaya maintenance, dan biaya promosi sebesar 685.134.344. Biaya variabel mencakup biaya bahan baku, biaya kemasan dan pelabelan, biaya utilitas, dan biaya tenaga kerja sebanyak 107.308.711.740. Berikut analisis arus kas dapat dilihat pada tabel di samping. Didapatkan nilai NPV sekitar 9.000
635,207, IRR yaitu 30%, and net B per C 1,42. Payback periodnya yaitu 1 tahun 5 bulan. HPP yang didapatkan yaitu 4.955 BP rupiah, yaitu sekitar 2.345.000.000. BP unit sekitar 334,029 unit. Analisis sensitivitas harga penjualan produk oatmeal Nutriban Koko. Harga produk 4.000 hingga 10.000, NPV per miliarnya minus 10, minus 5, minus 4, 9, 11, dan 13. Pada tabel ini dapat disimpulkan harga produk kami menetapkan pada 7.000 dengan nilai IRR 31%, NPV per miliarnya 9, B per C-nya 1.420, dan payback periodnya 1,5 tahun. Selanjutnya itu bab 9 pendirian. Kegiatan proyek dan waktu kegiatan. Proyek merupakan aktivitas kompleks yang membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan berbagai keahlian untuk menghasilkan output sesuai rencana dalam batasan waktu, anggaran, dan sumber daya. Proyek konstruksi melibatkan pembangunan infrastruktur dengan teknik sipil dan arsitektur sebagai inti, didukung disiplin ilmu lain seperti teknik industri dan elektro. Selain aktivitas fisik, proyek ini mencakup pengelolaan sistem konstruksi agar efisien dan efektif dengan batasan waktu, anggaran, dan tujuan yang jelas. Next. Tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Menyusun aktivitas, urutan, logis, dan persyaratan, serta mendesain tata letak proses layout untuk efisien produksi. Lokasi perusahaan dipilih dengan sumber bahan baku di Jatiagung, Lampung Selatan. Yang kedua, penjadwalan. Mengestimasi durasi waktu mulai dan selesai setiap kegiatan. Yang ketiga, pengendalian. Mengelola biaya dan peralatan pendukung aktivitas. Next. Tahapan konstruksi. Proyek konstruksi membutuhkan manajemen sumber daya yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatannya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Tenaga kerja menentukan keberhasilan proyek dengan jumlah dan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Kemudian yang kedua sumber daya bahan, material berkualitas seperti bahan yang alami mempengaruhi kekuatan dan daya tahan. Kemudian yang ketiga sumber daya peralatan. Peralatan seperti mesin mendukung kelancaran dari perusahaan. Next. Tahapan startup. Startup merupakan perusahaan berbasis online yang masih dalam tahapan pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Tahapan umum memulai startup meliputi dengan merumuskan ide, mengembangkan produk atau layanan, memasuki pasar, tumbuh besar, mencapai kematangan, kemudian yang terakhir tetap berkembang atau mengalami penurunan. Next. Selanjutnya itu diagram jaringan kerja. Yang pertama ada proses penimbangan dengan kode A, kegiatan mendalam, kemudian untuk waktunya yaitu 10 menit, kemudian penyortiran dengan kode B, kegiatan mendalam yaitu A, penimbangan dengan waktu 56,5 menit, dan seterusnya. Next. Kemudian ini adalah diagram dari slide sebelumnya. Next. Bab 10 yaitu penutup. Kesimpulan. Pertama, proyek oatmeal Nutriban Koko oleh PT Zesky Cereal Nusantara memanfaatkan bahan baku lokal seperti jagung, kacang merah, kacang tanah, dan kakao. Berpotensi mengurangi impor gandum hingga 10,58 ribu ton atau sekitar 57,26 triliun. Sekaligus mendukung keberlanjutan pangan lokal di Provinsi Lampung. Produk ini menawarkan rasa coklat unik dengan tekstur beragam, direncanakan diproduksi di Lampung Selatan dengan fokus pemasaran awal di Bandar Lampung untuk segmen usia 15-25 tahun sebelum ekspansi nasional. Perusahaan menerapkan tata letak aliran zigzag untuk efisiensi ruang
dan pengendalian mutu dengan struktur organisasi garis yang melibatkan 51 karyawan. Limbah gas, cair, dan padat dari produksi dikelola ramah lingkungan melalui IPAL, pengujian emisi, dan pemanfaatan limbah padat sebagai pakan ternak. Dari aspek finansial, total biaya bahan baku tahunan mencapai 6,95 miliar dengan NPV 6,27 juta, IRR 19%, dan net B per C 1,41. Payback period adalah 2,42 tahun dan harga jual produk yaitu 8.000 per pieces. Proses pendirian PT memenuhi regulasi BPOM, halal, dan HACCP. Perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian menjadi kunci keberhasilan proyek didukung oleh tata letak sumber daya yang optimal. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.